Perkenalkan, nama saya Triviana Mardelia Rubin, nomor absen 2 dengan NIM 2202612100235 akan menjawab soal UAS. Soal pertama, bagian A. Jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Konsumen menyadari kebutuhan atau masalah yang ingin dia pecahkan. Kedua ada pencarian informasi. Konsumen meneliti solusi potensial, fitur produk, manfaat, dan juga harga. Yang ketiga ada evaluasi pilihan, yaitu konsumen membandingkan pilihan berdasarkan kriteria dan preferensi. Yang keempat ada keputusan pembelian, yaitu konsumen memutuskan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Yang kelima ada evaluasi pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi pembelian atau keputusan mereka. Soal pertama bagian B. Mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar? Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Yang pertama, dari riset pasar yang mencari tahu kondisi pasar pelanggan. Yang kedua ada penyusunan strategi pemasaran, membuat strategi pemasaran berdasarkan data yang valid. Yang ketiga ada eksekusi strategi pemasaran, melakukan rencana secara langsung untuk mencapai target pemasaran. Yang keempat ada controlling, itu untuk menjaga strategi pemasaran. Yang kelima ada evaluasi, itu melakukan evaluasi setelah melakukan semua rencana yang dilakukan. Nomor 2 bagian A. Mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Contohnya, pemasaran dapat menargetkan kelompok referensi untuk memahami keyakinan yang dianggap secara luas. Yang kedua ada studi tentang pengaruh kelompok. Dapat membantu pemasar mengetahui pengaruh yang dilancarkan terhadap konsumen yang dapat pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga adalah semakin besar resiko yang diterima konsumen, semakin besar juga pengaruh kelompok atau acuan yang sengaja dicari. Untuk contohnya, yang pertama itu ada tokoh masyarakat seperti pengusaha terkenal yang dapat mempengaruhi pelanggan untuk tertarik pada merek yang dipasarkan. Yang kedua ada rekan kerja yang cenderung mengadopsi perilaku dinilai dimiliki oleh rekan kerja mereka. Nomor 2 bagian D, bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang kedua ada struktur keluarga. Struktur keluarga yang berbeda seperti ibu tunggal dapat mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengaruh yang diberikan kepada anggota keluarga, dapat berupa rekomendasi, preferensi, kualitas, harga, aksesibilitas, dan ketersediaan produk. Nomor 3 bagian A. Jelaskan konsep difusi, inovasi, dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama itu ada proses difusi, proses penyebaran produk baru atau inovasi dari sumber kepada publik. Yang kedua itu ada adopsi, itu di mana proses tahap demi tahap individu mengambil keputusan apakah menerima atau menolak produk baru. Yang ketiga ada segmen pasar, itu ada penerapan produk baru yang tersebar ke seluruh sistem sosial tertentu yang terdiri atas berbagai segmen pasar. Nomor 3 bagian B. Apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Yaitu ada pemasaran berperan dalam mempercepat proses difusi inovasi dengan menyesuaikan strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan dan motivasi setiap kategori mengadopsi. Nomor 4 bagian A. Jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi. Persepsi konsumen atau proses pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi untuk menciptakan gambaran yang bermakna tentang dunia. Sementara proses pembelajaran adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat pengalaman. Nomor 4 bagian B. Sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Yang pertama tentunya harus menentukan tujuan. Yang kedua adalah kenali audiens. Yang ketiga buat pesan yang menarik. Yang keempat pilih poin yang tepat. Yang kelima merencanakan anggaran. Yang keenam jadwalkan dengan tepat. Yang ketujuh analisis atau evaluasi.